Halo guys, kembali lagi bersama saya Yogi di channel D2YT Movie. Pada video kali ini, saya akan melanjutkan part kedua dari alur cerita manhwa Omniscient Reader Viewpoint. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita langsung ke alur ceritanya. Pada awal cerita, kita diperlihatkan Kim Dokja dan 4 orang lainnya sedang menghadapi sub-skenario kedua yang diberikan oleh Dokaibi. Mereka diberi misi kabur menyeberang jembatan patah dan pergi ke stasiun Oksu. Mereka pun bergegas menyelesaikan sub-skenario itu. Tapi kemudian tiba-tiba Yosanga bertanya, "Dokja, ada yang salah. Tertulis jembatan patah tapi ini tidak patah. Tak usah hiraukan itu, cepat lari." Sebenarnya Yosanga bertanya seperti itu tidaklah salah, karena nantinya jembatan ini juga akan patah. Mereka hanya keluar terlalu cepat. Hal itu karena rencana dari Dokja untuk mengelabui skenarionya. Karena jika tidak begitu, mereka tidak mungkin untuk menyelesaikan skenarionya. Dan benar, ketika mereka sedang berlari di jembatan itu, tiba-tiba muncul naga laut yang cukup besar. Dan dilihat dari ukurannya, dia adalah komandan dari naga laut. Iya, sudah mendekat. Jembatan akan putus. Lari, kita masih bisa. Sekitar 200 meter lagi. Dengan kecepatan ini kita bisa sampai sebelum jembatannya runtuh. Tetapi tiba-tiba Dokaibi datang. Permainan muda tidak menyenangkan, bukan? Dokaibi pun mengaktifkan kekuatan ether hitam, yang mana hal itu dapat memunculkan kembali pikiran jahat dari orang-orang yang telah mati, sehingga manusia jahat dapat bangkit kembali sebagai zombie. Sedangkan di sisi lain, Lee Hyun Sung dan Lee Gilyong berhasil sampai di stasiun Oksu. Tetapi Dokja, Yosanga, dan Han terkepung oleh para zombie. Semua tiarap! Komandan naga laut itu mulai menghancurkan jembatan. Dokja, Yosanga, dan Han berhasil selamat dari serangan komandan naga laut itu. Tetapi jembatannya menjadi putus. Sudah kuduga bakal seperti ini. Tapi tak kusangka Han Myungo dan Yosanga masih bersamaku. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Tetapi tiba-tiba ada sebuah pemberitahuan bahwa ada seseorang yang mendapatkan bantuan dari rasi bintang. Bantuan itu berupa jembatan cahaya. Tetapi jembatan itu hanya bisa dilewati ketika jumlah orang yang melewatinya genap. Jika jumlah orang yang menyeberang ganjil, maka jembatannya akan langsung menghilang. Dan yang membantu membuat jembatan cahaya itu adalah rasi bintang dari Yosanga. Ini jarang terjadi, bahkan dalam novel Cara Bertahan Hidup. Siapa sponsornya? Mengaktifkan daftar toko. Mengaktifkan daftar toko. Informasi orang ini tidak dapat dibaca oleh daftar toko. Orang ini tidak terdaftar dalam daftar toko. Aku tidak bisa melihat dengan skillku. Apa ia punya pendukung spesial? Atau ia punya skill spesial? Sebenarnya sebab mengapa Dokja tidak dapat menggunakan skill karakter identification kepada Yosanga itu bukan karena Yosanga memiliki skill spesial atau pendukung spesial, tapi hal itu karena Yosanga bukanlah karakter dalam novel. Jadi dengan kata lain, skill ini juga tidak dapat digunakan kepada Han Myungo. Tapi Dokja masih belum menyadari tentang hal ini. Dokja, di belakangmu! Tiba-tiba ada zombie yang menyerang Dokja dari belakang. Dia adalah Kim Namwon. Dan itu merupakan hal yang sangat berbahaya. Karena pada umumnya manusia jahat pada tingkatan biasa hanya akan menjadi zombie jika terinfeksi oleh ether hitam. Tetapi berbeda jika inangnya memiliki tingkatan jahat yang kuat. Maka akan jadi monster yang sangat berbahaya. Dan Kim Namwon termasuk kategori inang yang kuat. Mengetahui hal itu, Dokja pun langsung menggunakan skill Omniscient Reader Viewpoint-nya. Skill Omniscient Reader's Viewpoint telah diaktifkan. Ia tak memiliki kesadaran. Skill Omniscient Reader's Viewpoint telah dibatalkan. Tetapi skill itu ternyata tidak dapat berfungsi.
Sehingga Dokja pun kewalahan menghadapi Kim Namwon. Kita harus menyeberangi jembatan genap secepat mungkin. Tapi di sini masih ada 3 orang. 1 orang harus tinggal dan berkorban untuk yang lain. Yosanga, kita harus... Hah? Kau benar-benar meninggalkanku? Han dan Yosanga pun berlari melewati jembatan genap meninggalkan Kim Dokja. Sedangkan Kim Dokja masih kewalahan menghadapi Kim Namwon dan para zombie lainnya. Wow, kau sangat gigih. Sekarang kita lihat, apa ada rasi bintang yang ingin membantu inkarnasi menyedihkan ini? Astaga, tak ada yang mau. Hahaha, betapa menyedihkannya. Kalau saja aku punya skill bertarung di saat seperti ini, aku tak akan kesulitan. Bookmark 1 telah diaktifkan. Tetapi tiba-tiba skill spesial bookmark Dokja tanpa sengaja aktif. Skill ini memungkinkan Dokja untuk memakai kemampuan seseorang yang sebelumnya pernah Dokja analisis dengan skill tokoh identification. Semakin tinggi pemahaman Dokja akan tokoh itu, maka semakin akurat skill yang dapat dikopi Dokja dari tokoh itu. Pada kali ini Dokja mencoba menggunakan skill dari Kim Namwon. Mengaktifkan bookmark 1. Bookmark 1 telah diaktifkan. Level skill bookmark rendah. Waktu aktivasi telah dipersingkat. Waktu aktivasi 1 menit. Pemahaman Anda pada tokoh rendah. Hanya sebagian skill tokoh yang telah diaktifkan. Dokja pun berhasil mengalahkan Kim Namwon dengan mudah. Tapi skill ini nampaknya memiliki efek menguras stamina penggunanya. Sehingga sekarang Dokja menjadi kelelahan. Ia terlambat, seharusnya dia sudah datang. Dan boom, tiba-tiba ada yang datang sambil menyerang para zombie. Akhirnya dia datang. Dan orang yang baru datang itu adalah tokoh protagonis dalam novel Cara Bertahan Hidup di Dunia yang Hancur, yaitu Yo Jong Yuk. Dan tiba-tiba Yo Jong Yuk langsung mencekik leher Dokja. Siapa namamu? Namaku Kim Dokja. Nama yang aneh. Banyak orang yang bilang begitu. Jaga ucapanmu. Orang ini baru menyelesaikan 1 skenario utama dan 1 sub skenario tapi sudah sekuat ini. Gundam Dokja. Maaf, tapi kau lebih muda dariku pemain pro Jong Yuk. Jadi kau yang harus menjaga ucapanmu. Kemudian Dokja pun berbohong dengan cara berpura-pura menjadi karyawan dari perusahaan game. Dan Dokja mengaku sebagai penggemar dari Yo Jong Yuk yang merupakan pemain pro. Penggemar ya? Sudah lama aku tidak mendengarnya. Akan kuampuni kesombonganmu. Tapi situasinya tak akan berubah. Kemudian Yo Jong Yuk menanyakan kepada Dokja bagaimana caranya Dokja bisa selamat dari skenario utama. Kau akan membiarkanku hidup jika ku jawab, kita akan melihatnya. Pembohong. Cuma aku pembaca dari novel Bertahan Hidup di Dunia yang Hancur. Aku bisa tahu dari ekspresinya. Gundam Dokja. Pemahaman Anda pada tokoh Yo Jong Hyuk telah bertambah. Pemahaman Anda pada tokoh terpilih sudah sangat tinggi. Anda telah menyelesaikan syarat skill unik kedua, Omniscient Reader's Viewpoint. Apakah Anda ingin mengaktifkan skill unik? Setelah mengaktifkan skill Omniscient Reader Viewpoint-nya, Dokja pun sekarang dapat membaca pikiran dari Yo Jong Yuk. Dan nampaknya Yo Jong Yuk tidak percaya dengan perkataan Dokja yang mengatakan bahwa ia selamat karena membunuh serangga. Yo Jong Yuk berpikir kalau Dokja lah yang telah membunuh Kim Namwon, sehingga Yo Jong Yuk menganggap Dokja sebagai ancaman. Yo Jong Yuk pun tak mau melepaskan Dokja. Malah Yo Jong Yuk langsung menggunakan skill Sage Ei-nya kepada Dokja. Skill Sage Ei ini adalah skill penyidikan yang paling ampuh, yang mana skill ini dapat memunculkan info tersembunyi dari lawannya. Tapi ternyata Dokja juga memiliki skill unik Fraud Wall, yang mana skill itu mampu membatalkan semua skill yang digunakan lawannya kepada Dokja. Hal itu membuat Yo Jong Yuk gagal mendapatkan informasi tentang Dokja. Kau, siapa kau sebenarnya? Dan sebenarnya Dokja juga terkejut, karena dia baru mengetahui bahwa dia juga punya skill yang dapat menghalang Ai Aosage.
Setelah bookmark sekarang fraud wall, masalahnya jadi tambah rumit. Dokja pun membuat rencana baru. Dokja menawarkan sebuah pertemanan pada Yo Jong-yuk. Hal itu Dokja lakukan agar Yo Jong-yuk tidak membunuhnya. Dokja mencoba membujuk Yo Jong-yuk dengan cara mengatakan bahwa dia mengetahui masa depan yang tidak diketahui oleh Yo Jong-yuk. Mendengar hal itu, Yo Jong-yuk kaget karena Yo Jong-yuk berpikir mustahil ada propet lain selain anak Croft. Apa kau bisa memakai future shake? Dokja menjawab, sesuatu yang sama seperti itu. Yo Jong-yuk, aku tahu kau punya kekuatan spesial. Kau juga tahu soal masa depan kan? Tapi kau sadar bahwa pengetahuanmu itu tidak sempurna. Mendengar hal itu, Yo Jong-yuk pun mulai berpikir mempertimbangkan Dokja sebagai temannya. Setelah berpikir cukup lama, akhirnya Yo Jong-yuk menerima tawaran dari Dokja. Tapi tiba-tiba Yo Jong-yuk mengajukan pertanyaan terakhir. Kalau kau benar-benar propet, kau harusnya mengetahui masa depanmu sendiri kan? Akankah aku melepaskan tangan ini atau tidak? Dokja yang mengetahui tentang Yo Jong-yuk lebih dari siapapun, mengetahui bahwa Yo Jong-yuk akan melepaskan tangannya. Jadi sebelum itu terjadi, Dokja membuat kesepakatan dengan Yo Jong-yuk. Pertama, Dokja tak ingin dianggap sebagai bawahan. Jadi Dokja meminta Yo Jong-yuk memperlakukannya dengan adil mulai sekarang. Dan yang kedua, Kim Dokja meminta Yo Jong-yuk juga harus membantunya. Yo Jong-yuk pun menyetujuinya. Bisa juga. Jadi apa jawabanmu? Lepaskan tanganmu dan nyala sana. Yo Jong-yuk pun melepaskan tangannya. Dan Dokja jatuh ke dalam mulut Komandan Naga Laut. Sekarang aku percaya. Kau benar-benar seorang propet. Sedangkan di sisi lain, ternyata Dokja berhasil selamat dan kini ada di dalam perut monster laut itu. Tetapi waktu Dokja hanya tersisa 3 jam sebelum monster laut itu mengeluarkan asam lambung untuk mencerna Dokja. Tetapi kemudian tiba-tiba Dokaibi datang. Dokaibi. Yap, itu benar. Kau tidak terkejut sama sekali. Itu karena aku sudah menunggumu. Hah? Kim Dokja pun mulai mempermainkan Dokaibi dengan mengatakan, kau datang kemari untuk mengambil koinku karena gagal menyelesaikan skenario kan? Koin? Kenapa harganya bukan nyawamu? Kalau harganya nyawaku, kalimat gagal di sub-skenario pasti kematian dan bukan 3 tanda tanya. Itu artinya masih ada ruang untuk negosiasi. Dokaibi pun membenarkan tentang hal itu. Dan Dokaibi terkejut karena hanya dari petunjuk sekecil itu Dokja bisa mengetahuinya. Kemudian Dokaibi pun meminta seluruh koin Dokja sebagai hukuman atas kegagalan Dokja menyelesaikan sub-skenario, yaitu 5.100 koin. Itu terlalu banyak. Ya, kalau kau tidak membayar, mungkin aku akan membunuhmu sekarang juga. Kim Dokja yang mengetahui bahwa Dokaibi tidak akan bisa melakukan itu karena ada banyak rasi bintang yang tertarik untuk menonton dirinya, malah menantang Dokaibi untuk membunuhnya. Dan ternyata benar, Dokaibi tidak bisa membunuh Kim Dokja. Tidak hanya itu, Dokja juga mengungkap siapa nama dari Dokaibi, yang namanya adalah Byung, yang merupakan streamer dari live streaming bintang. Dan keinginan terbesar dari Byung adalah menjadi raja dari para Dokaibi, melampaui Dogak dan Kidal, dan menjadi streamer terhebat di antara semua Dokaibi. Dokja pun meminta perjanjian kontrak dengan Dokaibi Byung. Sebagai gantinya, Dokja akan menjadikan Byung sebagai raja dari para Dokaibi, dengan cara membuat alur cerita live streaming yang disukai oleh para rasi bintang. Tidak peduli semenarik apa inkarnasinya, Incarnation Seeker akan meninggalkan channel setelah sponsor selection selesai. Tapi bagaimana jika inkarnasinya tidak memiliki sponsor sama sekali? Dan bagaimana jika kemampuan inkarnasi yang tidak memiliki sponsor itu melampaui kemampuan dari inkarnasi yang disponsori? Tunggu sebentar. Apa karena ini kau tidak memilih sponsor? Ya, tepat sekali. Aku bertaruh bahwa para rasi sedang gempar sekarang. Memintamu membuka channel karena mereka sangat penasaran. Dan ternyata benar, para rasi bintang ingin Dokaibi segera membuka channelnya. Singkat cerita,
Dokja juga berhasil mengancam Dokaibi untuk membuka cash shop dari Starstream, yaitu Dokaibi Bag. Dari situ Dokja membeli 2 item. Dan Dokja juga berhasil selamat dari hukuman gagal menyelesaikan sub-skenario, karena para rasi bintang membuat skenario pengganti untuk Dokja, yaitu skenario tersembunyi, Commander Slayer. Channel B17623 pun dibuka. Skenario tersembunyi Commander Slayer pun dimulai. Oke, sampai di sini dulu untuk part 2-nya. Untuk part selanjutnya kita lanjut di minggu depan. Thanks for watching. Jangan lupa like, comment, dan juga subscribe agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. See you next time.